Di video kali ini gue sebenarnya pengen nanya pendapat kalian tentang yang belakangan ini lagi rame tentang Asian value dan dinasti politik. Selamat datang kembali di Kata Gavin. Nah, jadi di saat-saat ini lagi rame pembahasan tentang Asian value dan dinasti politik, apalagi kemarin salah seorang komedian datang ke salah satu channel politik punya 2 orang presenter TV gitu kan. Nah, gue sebenarnya pengen nanya ke lu pada, selain nanya, gue menyertakan pendapat gue, dan menurut kalian gimana? Maksudnya bener gak sih pendapat gue gitu loh? Gue pengen nanya sebenarnya ke kalian. Nah, kalau ini gue nyertain pendapat gue dulu. Nah, kalau menurut kalian gimana gitu kan? Menurut gue tentang pertama Asian value dulu ya. Sebenarnya Asian value kan sebenarnya coba lu aja bisa buka Google sih sebenarnya itu. Sebenarnya kan Asian value adalah ya nilai-nilai Asia gitu kan. Nggak seperti nilai-nilai Amerika, nilai-nilai kekeluargaan, terus kerja keras, ya seperti itu lah, kekeluargaan gitu kan. Jadi mungkin ada orang yang nyangkutin dinasti politik tuh dengan Asian value karena kekeluargaan gitu kan. Nah, itu Asian value kayak gitu. Tapi kalau dinasti politik menurut gua, kalau proporsional gitu ya, nggak ada salahnya gitu. Maksud gua misalnya gini, misalnya pemimpin sekarang masa waktu jabatannya hampir habis, terus dia mencalonkan anaknya, dan mungkin ada partai-partai lain yang mencalonkan juga, partai-partai lain mencalonkan calonnya masing-masing. Nah, kalau calon-calonnya dari partai lain, rakyat aja udah ngeliat, wah dari partai-partai lain udah nggak cocok lah, ini track recordnya masih sedikit, mungkin ada tapi masih sedikit, pun banyak pun nggak baik-baik gitu, kurang-kurang semua. Tapi kalau anaknya pemimpin ini track recordnya baik, ya kenapa harus milih yang nggak baik gitu kan? Kenapa harus milih yang nggak baik gitu? Mending milih yang baik aja. Mungkin kan jatuhnya dinasti juga dari bapak ke anak gitu kan, dari bapak ke anak. Tapi kalau tujuannya buat misalnya bapaknya itu melakukan kesalahan, suatu kesalahan atau banyak kesalahan di pemerintah pusat atau di pemerintah daerahnya atas kontrol dia, makanya dia ingin meletakkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat untuk menutupi kesalahan-kesalahan dia yang belum terungkap gitu kan. Nah, itu baru ini nggak oke lah gitu kan, nggak solutif lah gitu kan. Tapi kalau yang seperti yang gue bilang sebelumnya, kayaknya oke aja gitu loh. Kalau calon-calonnya lain memang nggak lebih bagus daripada calonnya anak pemimpin sekarang gitu kan. Kalau menurut gue yang proporsional gitu. Kayak contohnya presiden Iran yang baru meninggal tuh, aduh siapa Reisi gitu kan. Nah, aslinya kan dia itu pengen gue lupa. Kalau nggak salah dia tuh pengen menggantikan Ayatullah Khomeini kan, pemimpin revolusi Iran kan, Ayatullah Khomeini. Kenapa Ayatullah Khomeini, banyak tuh orang-orang ngasih saran, kenapa nggak anak lu aja gitu kan Ayatullah Khomeini. Tapi Ayatullah Khomeini bilang nggak, anak gua nggak. Ya secara singkatnya nggak kompeten lah gitu. Makanya dia mensiapkan Ibrahim Raisi ya kalau nggak salah. Ibrahim Raisi buat menggantikan dia. Itu benar juga, maksudnya memang benar kayak gitu. Jadi sesuai meritokrasi gitu kan. Jadi sesuai kemampuan yang ada gitu, bukan nepotisme, bukan dinasti gitu. Jadi asal proporsional. Kalau kayak tadi yang sebelumnya pertama kali gue sebut, nggak ada salahnya sih menurut gue. Nah, kalau menurut lu gimana? Menurut lu pada, coba dong kasih tahu gue gitu. Gue pengen tahu pendapat lu gitu. Soal banyak orang yang bener-bener kalau udah dinasti banget gitu. Jadi seakan-akan kayak kerajaan gitu, sistem monarki gitu kan. Tapi ada juga yang ada juga yang kalau udah anti dinasti, benar-benar anti dinasti, nggak mau membuka pikiran. Nah, buktinya juga dinasti juga nggak masalah gitu kan, asal proporsional. Mungkin kan kayak misalnya zaman Utsmani, zaman Utsmani, zaman sebelumnya Umayyah, zaman sebelumnya lagi Abbasiyah, itu kan banyak juga yang setelah pemimpinnya turun, sultannya turun, diganti keluarga-keluarganya juga kan, banyak juga. Dan itu terbukti ratusan tahun lamanya gitu kan. Nah, jadi kan nggak ada salahnya juga asal proporsional dan adil gitu, bukan buat menutupi kesalahan-kesalahan atau tujuan-tujuan lainnya terhadap celah-celah yang lebih baik
yang lebih baik walaupun sedikit gitu kan. Nah lah gitu sih, gitu. Kalau menurut lu pada gimana? Gimana? Sampai ketemu di konten selanjutnya.